Oke teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey. Dan Kak Feli. Pastinya kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau ngapain Kak Feli? Kita mau berdoa dulu nih Kak. Oke siap. Teman-teman siapin tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa teman-teman ya. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami siap untuk memuji-Mu. Biar Engkau yang siapkan hati kami Bapak. Kami siap untuk memberikan lompatan terbaik kami, suara terbaik kami. Yang memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari kita muji Tuhan. Bentar. Teman-teman tahu gak Kak Jeffrey mau pantun nih teman-teman. Yuk Kak kasih kita pantun biar kita semangat Kak. Pantun ya? Betul, pantun. Bentar teman-teman, ini gak ada di rencana, bentar. Oke. Tapi Kak Feli ini ya harus ada cakep-cakepnya ya? Betul, teman-teman juga ikutan ya. Kalau misalnya Teman-teman Kak Jeffrey bilang pantun, teman-teman bilang cakep. Cakep gitu ya teman-teman ya. Kak Jeffrey juga agak malu nih teman-teman kalau sendirian ya. Oke, kita langsung aja ya Kak Feli ya. Ya. Oke, pergi ke puncak sama si Emma. Cakep. Gak bawa surat, di tengah-tengah ketahan. Cakep. Gak usah lama-lama, mari kita memuji Tuhan. Yeah teman-teman, ayo kita memuji Tuhan. Oke Kak Maria. Let's go. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus menyalakan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus menyalakan segalanya. Ayo teman-teman, kita ya. Let's go! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus lompat, kasih Yesus menyalakan segalanya. Kasih Yesus lompat, kasih Yesus menyalakan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus menyalakan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus menyalakan segalanya. Let's go. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Oke teman-teman, Kak Feli, kita udah gerak kanan kiri Kak Feli. Betul banget nih Kak. Kayak waktu di awal tadi Kak, kita mau apa Kak Feli? Kita mau melompat. Melompat buat Tuhan, oke. Teman-teman siap melompat buat Tuhan di rumah pastinya ya? Ya, Kita ayo dong. langsung aja. Ya Kawadir. Let's go. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Let's go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, 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 hey.
kembali lagi di Tahukah Kamu episode yang kedua. Sama aku kan Nana dan sini ada Kak Samuel. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bawain suatu fakta unik lagi di Alkitab yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi seringkali kita semua sering baca Alkitab, terus kita suka baca ada tulisan kata hasta, hasta, hasta. Nah mungkin karena tahu nggak sih Kak, apa itu hasta ya? Iya. Ternyata teman-teman hasta itu satuan pengukuran yang dipakai sama orang zaman dulu. Lebih terkenal dari sentimeter, meter, kilometer yang kita pakai sekarang. Jadi hasta itu dulu dipakai sebagai pengukuran di zaman dulu ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu hasta itu berapa kilometer sih Kak? Waduh, kegedean dong kalau kilometer. Meter Kak. Aduh, meter. Bukannya sentimeter Kak? Oh iya, sentimeter ya, sentimeter. Nah, jadi gede banget yang kalau benar tuh meter. satu hasta tuh pakai satuannya sentimeter ya. Iya. Nah, panjangnya tuh kira-kira satu hasta tuh berapa sih Kak? Berapa ya? Diukur dari mana aja? Ya, ternyata? diukur dari mana sih? Nah, satu hasta itu diukur dari ujung jari tengah sampai siku lengan orang dewasa. Bukan anak kecil ya teman-teman. Kalau bayi boleh nggak Kak? Oh nggak boleh dong, kependekan. Nah, kalau ukuran sentimeternya tuh berapa Kak? Sentimeternya itu ditetapkan dari 44,5 sampai 52,9 cm. Oh, sentimeter. Nah, itu kok nilainya ada 2 Kak? Kenapa nggak coba 1 aja nilainya? Karena kan panjang dari ujung jari tengah sampai tengah, siku sampai lengan siku. setiap orang berbeda-beda Kak. Makanya dirata-ratakan dibuat rentannya. Oh, jadi beda-beda ya? Iya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau coba ngukur hasta nih di papa sama mama, kalau misalnya di papa 47 cm, di mama 46 cm, nggak usah bingung ya teman-teman, karena emang semua orang tuh Berbeda-beda. beda-beda Iya, ya panjangnya. lengannya. Nah, berhubung tadi kita ngomongin hasta nih, aku jadi keinget suatu cerita di Perjanjian Lama tentang air bah. Kakak tahu nggak Tentang siapa? Nabi Nuh yang disuruh membuat bahtera Kak. Nah, iya, Nabi Nuh disuruh buat suatu bahtera yang besar, Besar banget. ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya di Alkitab tuh panjang lebarnya tuh ada tertulis ya. Jadi panjangnya tuh berapa kan anak? Panjangnya itu 300 hasta, lalu lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. 30 hasta. Jadi kalau kita coba kali ke cm tadi ya, di 300 dikali 52,9 dikali 50 dikali 32,9 dikali 30 lagi dikali 52,9 sama dengan berapa? Aduh, ada di bawah sini Wah, di jawabannya sini ya. Banyak sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman coba bisa Hitung sendiri di rumah. buat latihan berkalian juga buat pelajar matematika ya. Nah, jadi kalau kita mau analogiin ya, luas bahtera Nuh ini sebesar lapangan sepak bola ya kan? Iya, lebih dikit. Tapi lebih dikit gitu ya. Satu Jadi, lapangan sepak bola lebih dikit. nah, jadi zaman dulu kita kalau main di bahtera Nuh tuh kita bisa main sepak bola ya. Iya. Bisa lari sampai puas gitu ya. Iya, lari-larian. Terus makanya nggak heran ya dulu Semua di bahtera binatang Nuh tuh semua binatang Bisa masuk bisa Kak ke masuk ya. bahtera, muat semuanya. Betul. Jadi karena luas banget jadi semua bisa masuk ya, mau orang mau itu juga semua bisa masuk. Nah, mungkin untuk fakta unik hari ini cukup dulu kali ya. Sekian dulu. Sekian dulu kali ya untuk episode Tahukah Kamu Yang episode kedua. Sampai bertemu di Episode selanjutnya. Bye-bye. Bro, lagi ngapain? Lagi belajar nih. Ya, masa belajar lagi? Tanggung-tanggung besok kumpul nih, Bro. Emang lu gak capek belajar? Emang kenapa sih? Kasian mata lu. Itu capek mata lu. Kalau mata lu bisa ngomong, dia bakal ngomong. Emang apa sih mata? Ampuni hamba. Dia bisa rusak. Kok bisa? Ya nanti kalau rusak, minus, bahaya kan? Oh, ya udahlah. Yaudah kita ibadah dulu yuk. Iya, Bro. Halo teman-teman. Taruh ini dulu Simpan kali. dulu tapi sih. Sudah? Udah, Kak. Oke, halo teman-teman. Halo, teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau firman. Kita mau siapin apa Kak Devan? Siapin tempat yang tenang dan ingat teman-teman, jangan ada yang main game. Bener gak, Kak? Teman-teman, kita juga mau teman-teman siapin hati kita agar ketika kita firman, kita bisa fokus ke Tuhan, merasakan Bener kehadiran banget. Tuhan. Siapin juga teman-teman Alkitab agar ketika nanti kakaknya suruh buka Alkitab, nih suruh buka ayat, kita bisa langsung buka. Ya kan Wih, Kak Devan? bener dong. Bener banget. Nah sekarang teman-teman, kita mau langsung firman aja. See you later. Bye-bye. Hai teman-teman. Wah, balik lagi nih ya sama Kak Feli. Teman-teman, kita mau firman nih ya. Kayaknya kakak dilihat nih banyak banget nih teman-teman yang antusias banget nih buat dengerin firman. Kakak tes dulu ya. Ayo semuanya, Kega Warrior. Let's go. Wah, seneng banget nih sama antusiasnya kalian. Oke teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke firman ya, kita doa dulu ya teman-teman. Oke, Bapak, thank you Tuhan buat hari ini, untuk tiap harinya ya Tuhan, untuk kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa berada di sini, masih berada di rumah kami masing-masing, masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berikanlah kami hati yang haus akan firman-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kami
telinga ya Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan semoga apa yang menjadikan Rema hari ini itu bisa kami terapkan dalam setiap harinya ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang percaya akan Tuhan, katakan amin. Oke teman-teman, kakak hari ini mau bagiin temanya itu adalah hidup dalam hadiratnya. Hidup dalam hadiratnya itu apa sih Kak? Hadiratnya siapa nih Kak? Oke, kita mau baca dulu ya teman-teman. Ayatnya itu ada di Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Yuk kita baca bareng-bareng. Kak bacain ya. Di ayat keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita baca nih ya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Coba kakak mau tanya nih, anaknya Allah itu siapa sih, teman-teman? Siapa? Tuhan Yesus. Benar banget nih. Jadi Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita, teman-teman. Untuk menebus dari yang namanya roh perbudakan. Hah, roh perbudakan? Apalagi tuh Kak? Oke teman-teman, kita baca lagi ya. Itu ada di Yohanes 8 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, kalau misalnya dibilang ya teman-teman, roh perbudakan. Kita terlepas nih dari roh perbudakan. Roh yang membuat kita takut. Takut kayak gimana nih? Misalnya ya, orang tua teman-teman atau misalnya teman-teman nih ngelakuin kesalahan, teman-teman jadi takut. Teman-teman jadi khawatir, teman-teman jadi malah menjauh dari Tuhan. Nah, tapi karena Allah telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita tuh terlepas teman-teman dari roh perbudakan. Bahkan kita ini bukan lagi seorang hamba loh teman-teman. Bahkan kita ini adalah anak Allah. Bayangin loh, kita anak Allah. Yang Allah tuh, wah keren banget ya teman-teman, punya kuasa ya atas seluruh bumi, atas seluruh planet ya. Dia juga punya kerajaan sorga di sorga. Nah, kita tuh ahli warisnya teman-teman. Ahli waris, warisan apa sih yang Allah berikan kepada kita? Yaitu janji-janji keselamatan teman-teman. Supaya kita terlepas dari roh perbudakan, kita dapat janji-janji keselamatannya dari Tuhan, kita bisa selamat gitu ya. Kalau misalnya kita merasa sedih, datang sama Allah. Karena apa? Karena Allah itu Papa kita di sorga. Papanya kita yang menggantikan Papa kita yang ada di dunia. Kalau misalnya Papa di dunia suka marah sama teman-teman, teman-teman gak usah sedih karena kita punya Papa yang ada di surga yang mengasihi kita, yang penuh kasih lembutnya itu membuat kita tuh lepas dari yang namanya ketakutan teman-teman. Dan kakak mau kasih poin lagi, untuk teman-teman tuh terus hidup di dalam hadiratnya Allah, hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Gimana sih caranya? Yaitu dengan terus percaya bahwa Allah ini adalah Papa kita, bahwa Allah akan menyelamatkan kita, bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita bisa berdoa setiap hari ataupun baca firman. Karena dengan kita memperbaharui dengan berdoa, dengan baca firman tiap hari, kita tuh diperbaharui dengan, dan kita lebih mengenal nih Papa kita yang ada di surga teman-teman. Udah segitu aja, semoga teman-teman mengerti apa yang kakak sampaikan. Dan jangan lupa untuk terus hidup dalam hadiratnya dan percaya bahwa Papa kita yang di surga itu akan menyelamatkan kita. Dan kita ini adalah anaknya, anak Allah teman-teman. Oke, udah segitu aja, sampai di sini. Kega Warrior, let's go! Bro, ngapain lagi? Lagi main game nih. Ya masa main game, komsel dulu dong. Emang kenapa? Ya kita setelah kita ibadah kita masih merasakan hadirat Tuhan melalui komsel. Ngomong-ngomong tapi aku
belum ada tempat komsel tau Oh, Kak. nggak apa-apa, Devan. Kita bisa teman-teman hubungin Karetna di nomor di bawah ini. Dan nanti teman-teman kalau nggak ada komsel di area teman-teman, nanti kita bisa rintis komsel baru. Emang bisa Kak? Bisa banget. Oke, nanti aku join komsel deh ya. Benar. Oke teman-teman, kita selesai firman hari ini. Dan teman-teman jangan lupa setelah kita firman pun kita masih merasakan hadirat Tuhan melalui baca sebuah buku yang penting banget. Apa Kak Devan? Alkitab. Dan teman-teman jangan sampai bolong. Benar kan? Bener banget. Setiap hari teman-teman kita mau renungin Bener firman-firman banget. Tuhan teman-teman di Alkitab teman-teman. Dan ingat teman-teman, 3M. Dan juga teman-teman jangan lupa juga teman-teman untuk selalu makan makanan sehat dan rawat tubuh teman-teman. Agar bisa sehat terus dan bisa terus beraktivitas ya Kak Devan ya. Benar banget. Oke teman-teman, sekian dari kita. See you next week. Bye-bye. Kakak Warrior, let's go!